Salam sehat bersama saya, Dr. Faidon Lumbanturuan. Pada video kali ini kita akan membahas urusan kopi dengan asam urat. Pada salah satu atau beberapa video saya sering membahas kopi dan hubungannya dengan kesehatan karena kopi membantu untuk membantu menurunkan berat badan, apalagi jika dikombinasikan dengan olahraga, misalnya jalan kaki ya. Dengan syarat kopinya nggak pakai gula. Kemudian kopi yang sama membantu menurunkan kolesterol, asal kopinya nggak pakai gula. 3, kopi juga bisa membantu bahkan mengontrol gula darah. Dalam arti kopi membantu melindungi sel beta dan pankreas dan meningkatkan sensitivitas hormon insulin. Lalu ada yang bertanya pada saya, bagaimana dok kalau saya menderita asam urat? Nah, bagaimana jawabannya? Baik, jawabannya adalah setelah yang satu ini. Ya, izinkan saya mengucapkan salam dulu pada Anda. Assalamualaikum, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Shalom, Haleluya, Beshem Yesua Hamasya, salam kebajikan, rahayu. Oke, jadi pertama kita bicara kopinya sendiri dan kemudian nanti teman-temannya kopi ya. Pertama kita bicara kopinya dulu itu sendiri. Kopi sendiri secara umum bahan kimia aktifnya atau fitokimia yang paling terkenal itu ada dua. Satu namanya kafein yang bahasanya 137 trimethylxanthin kalau nggak salah ya, itu bahasa kimianya. Yang kedua dia mengandung asam klorogenat atau chlorogenic acid. Dua nih. Nah, beberapa orang yang mengklaim bahwa kopi malah bisa menyebabkan asam urat karena salah satu dari 3 jenis asam urat obatnya adalah xanthin oksidase inhibitor, justru menghambat kerja xanthin oksidase. Urusannya seperti itu. Sementara kopi mengandung xanthin. Jadi salah satu teori mengatakan kopi malah meningkatkan asam urat. Nah, di satu penelitian lain dikatakan enggak, katanya bahwa chlorogenic acidnya mampu mengatasi itu. Bahkan chlorogenic acid mampu bertindak sebagai xanthin oksidase inhibitor. Nah, sebelum saya sampai ke sana agak teoritis, saya ingetin dulu bahwa ketika orang terkena asam urat pasti karena satu proses yang panjang, bukan gara-gara saat itu. Misalnya Anda makan makanan yang jeroan, daging-dagingan, terus asam uratnya kumat, bukan gara-gara jeroannya pada hari itu. Pasti enggak, pasti udah lama ya. Dan salah satu yang terjadi adalah proses pembuangan asam uratnya terganggu lewat ginjal. Jadi mungkin sudah ada penyumbatan pembuluh darah, kemudian terjadi pengentalan darah, dan prosesnya lebih dari setahun udah pasti ya. Pola hidup tidak sehat mungkin malah 20-30 tahun. Contohnya gini, Anda yang menderita asam urat, coba ingat-ingat 20 tahun yang lalu Anda nggak masalah dengan asam urat dengan makanan yang sama. Kenapa sekarang jadi masalah? Kan begitu. Berarti ada proses yang terjadi yang menyebabkan saat ini ketika Anda mengkonsumsi makanan yang dipantang oleh penderita asam urat, kalau Anda makan asam urat Anda kumat. Betul atau betul? Ya. Oke, itu dulu ya saya mau ngasih sama Anda. Nah, kedua, ketika sudah kumat, dokter biasanya meresepkan sama Anda obat itu dalam bentuk 3 kategori. Pertama, untuk mengurangi nyerinya. Ini dulu nih, yang paling payah. Mengurangi rasa nyerinya. Kemudian kedua, untuk menghambat pembentukan asam urat. Yang paling terkenal itu mungkin allopurinol, golongan xanthin oksidase inhibitor, bahasa kimianya. Kemudian satu lagi golongan urikosurik, jadi yang membantu membuang asam uratnya. Oke, jadi ada 3 golongan. Jangan coba-coba ngerasain sendiri. Ketika Anda asam urat kumat, tanya sama dokter sampai berapa lama, kemudian tentu Anda harus merubah pola hidup. Nggak bisa, karena Anda nggak bisa mengandalkan obat asam urat terus-menerus. Bahaya, ya, bahaya. Hanya untuk waktu yang singkat dan dikontrol sama dokter, dan Anda harus mengubah pola hidup Anda. Oke, nah, ketika sudah terkontrol, pola hidupnya memang harus dirubah. Di sini Anda mau minum kopi, saya kira silakan, ya. Selama kopinya nggak pakai gula pasir atau creamer. Ini yang mungkin mencetus terjadinya masalah asam uratnya kambuh. Karena gula pasir dan atau creamer bisa menyebabkan terjadinya pengentalan pada darah. Ini yang bisa menyebabkan nanti asam urat di dalam darah itu nggak bisa kebuang. Mungkin lengket dia, karena gula itu menyebabkan lengket ya secara mekanik ya, bukan metabolik. Ya. Jadi pola makannya harus dirubah, kopinya harus dirubah, dan teman-teman minum kopinya. Mungkin Anda makan pizza, Anda makan jeroan, terus Anda minum kopi, terus nyalain kopinya. No way, jangan begitu. Ya, jadi saya bilang tadi, ada masalah kopinya dan ada teman-temannya.
Jadi ketika kita bicara kopi membantu mengurangi asam urat, lihat teman-teman minumnya atau teman-teman makannya apa. Anda di kafe minum kopi, kemudian sebelumnya Anda makan steaknya juga yang lemaknya banyak, kemudian Anda makan French fries. French fries bukan Prancis goreng, kentang goreng ya. Kalau saya bilang French fries, mungkin ada yang sudah paham, tapi mungkin ada yang belum paham. Kentang goreng, French fries ya. Mungkin teman-temannya malah makan burger dan sebagainya. Anda minum kopi, kemudian kumat, kemudian disalurkan kopinya. Sementara kopinya pun pakai gula gitu. Jadi ketika kita membahas kopi untuk membantu menurunkan asam urat, kopinya dalam konteks Anda ngopi nggak pakai gula. Dan ini ada penelitiannya di Jepang. Itu ada penelitian bahwa para peminum kopi itu bahkan bisa menurunkan kadar asam urat dalam darah ya, di mana orang yang minum kopi 3-5 cangkir sehari itu kadar asam uratnya rendah. Kemudian ada juga penelitian lain ya yang mengatakan bahwa resiko gout atau asam urat pada orang usia di atas 20 tahun ketika minum kopi 1-3 cangkir sehari, resiko asam uratnya turun sampai 8%. Kalau minumnya 4-5 cangkir turun sampai 40% ya. Bahkan kalau sampai pecandu kopi 6 cangkir sehari 60%. Nah, saya sih nggak sarankan sampai segitu ya. Saya sarankan ya biasa aja 1-3 cangkir sehari. Dan dalam penelitian lain terlihat bahwa kopi tidak berhubungan dengan kenaikan asam urat dalam darah. Jadi kembali, ketika Anda ngopi, itu adalah bagian dari pola hidup sehat, dan ini bisa membantu menurunkan asam urat dengan catatan pola makan Anda juga sehat, pola minuman Anda sehat ya. Artinya minuman bersoda udah cut ya, minuman bersaset, apalagi kalau Anda belinya kopi dalam sasetan, ada perasanya, ada gulanya, ada creamernya. Itu bukan kopi yang kita bahas. Kopi yang kita bahas adalah kopi pahit, kopi hitam, black coffee ya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Oh ya, satu lagi, untuk membantu proses pembuangan asam urat, tambahkan buah-buahan ya, tambahkan buah-buahan. Jadi buah yang bermanfaat untuk diuretik salah satunya semangka, salah duanya melon. Jadi Anda makan semangka atau melon sebagai bagian dari sehari-hari rutin. Dan untuk membantu mengurangi nyerinya, jika Anda mau menggunakan pendekatan natural, Anda bisa mengkonsumsi minyak sehat atau lemak sehat. Anda bisa pakai minyak zaitun atau VCO, virgin coconut oil ya. Jadi 3 ya. Untuk mengurangi sakitnya bisa pakai minyak sehat, membantu asam uratnya dengan kopi pahit, tambah dengan olahraga, kemudian membantu proses pembuangan asam uratnya dengan konsumsi semangka, melon, nanas juga bisa membantu ya. Baik, demikian informasi dari video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Tolong dibagikan sama teman-temannya, klik like-nya, kemudian subscribe bagi yang belum ya. Komentar, tanya apa aja silakan, mudah-mudahan saya bisa balas ya. Saya doakan Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati Anda selalu. Salam sehat dari saya.